Saudara, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar Riau mulai dirasakan dampaknya oleh warga. Warga mengungkap mulai terjadi kabut asap di sekitar lokasi. Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih dilakukan tim Satgas Gabungan Manggala Agni, TNI, dan polisi. Kebakaran lahan gambut saat mulai berdampak terhadap warga di sekitar lokasi. Terutama bagi pengendara di Jalan Siak 2, pengendara mulai mencium bau asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kabut asap ini sudah 3 hari dirasakan warga. 4 hari. Sudah 4 hari rasakan ya, Pak ya? Itu ada dicium bau nggak bang di udara? Ada terbakar itu? Ada. Menyengatnya, berasa. Tapi yang parahnya baru hari ini ya? Iya. Oh, apa yang dirasakan dampaknya, Bang? Ada, Bang. Sesak ya? Pemandangan, perih mata? Perih mata. Oke, sip. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Kampar Riau terus meluas. Akibat kebakaran lahan gambut, asap mengepul di lahan seluas 10 hektar. Beginilah kondisi kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Riau. Upaya pemadaman terus dilakukan tim Satgas Gabungan Manggala Agni, TNI, dan polisi. Dari pantauan udara terlihat luasan lahan yang terbakar diperkirakan lebih dari 10 hektar. Selain itu, kepulan asap terus keluar dari lahan gambut yang masih terbakar. Kencangnya tiupan angin cukup menyulitkan petugas dalam pemadaman dan menyebabkan kebakaran terus meluas. Pemadaman akan terus dilakukan petugas agar tidak menimbulkan kabut asap. Informasi terkini soal kebakaran lahan dan hutan di Kampar Riau kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Citra Indriani di sana. Selamat siang, Citra. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, selamat siang Ihsan dan juga saudara. Hingga saat ini upaya pemadaman masih dilakukan oleh tim Satgas Gabungan Manggala Agni, TNI, polisi. Selain upaya pemadaman yang dilakukan dengan jalur darat, saat ini pemadaman juga sudah dibantu dengan pemadaman melalui jalur udara atau dengan menggunakan helikopter waterbombing. Saat ini luas lahan yang terbakar menurut petugas juga terus bertambah, yakni dari 10 hektar saat ini sudah mencapai 30 hektar. Dan upaya maksimal saat ini masih dilakukan oleh petugas baik itu di lapangan dan juga melalui jalur udara agar api ini dapat segera padam. Namun memang petugas memang kesulitan melakukan pemadaman di lahan gambut yang saat ini terbakar karena kedalaman gambut yang mencapai 1 hingga 2 meter, sehingga pemadaman ini harus betul-betul dilakukan menggunakan air yang cukup banyak, sehingga memakan waktu yang cukup lama, Ihsan. Ya, Citra, warga bilang sudah mulai merasakan dampak dari kebakaran lahan ini. Bagaimana sebenarnya di sana? Ya, memang akibat kebakaran lahan yang sebelumnya telah mencapai lebih dari 10 hektar ini, kondisi ataupun cuaca dari arah angin pun berdampak terhadap penyebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut ini. Sehingga pada pagi hari tadi memang warga sangat merasakan dampak asap, terutama di Jalan Siak 2, yakni warga sudah mencium bau akibat kebakaran gambut. Sehingga menurut warga akibat kebakaran lahan ini cukup mengganggu aktivitas warga karena merasakan sesak nafas dan juga mata perih akibat kondisi asap ini. Citra, apa sudah ada laporan terkait dengan penyakit yang disebabkan oleh kebakaran ini? Ya, sejauh ini memang wilayah Riau jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, warga banyak mengeluhkan penyakit ispa atau sesak napas, gatal-gatal pada kulit. Namun hingga saat ini belum ada laporan terkait dari rumah sakit ataupun puskesmas yang melaporkan adanya warga yang sudah datang berobat untuk gejala-gejala yang ditimbulkan oleh kabut asap ini. Namun kondisi kebakaran yang memang baru 3 hari terjadi di Desa Karya Indah
Karya Indah ini telah menimbulkan kabut asap sehingga warga yang terdampak, terutama di sekitar lokasi, sudah merasakan dampaknya, namun belum meluas karena ini tergantung kondisi arah angin sehingga belum terlalu berdampak terhadap menyeluruh di kota Pekanbaru sendiri. Ihsan. Jurnalis Kompas TV Citra Indriani melaporkan langsung dari Kampar Riau. Terima kasih Citra. Saudara, kita ke sorotan lain, sebuah kapal wisata terbalik usai dihantam gelombang besar di perairan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. 8 turis asing dan 4 ABK selamat. Saudara, inilah detik-detik kapal wisata Angin Mamiri terbalik dihantam angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi seluruh wisatawan ke kota Labuan Bajo. Sedangkan ABK memilih bertahan dan memperbaiki kerusakan kapal. Seluruh penumpang dan ABK berhasil diselamatkan oleh kapal Aurea di lokasi kejadian dalam keadaan selamat. Penumpang sebanyak 12 orang yang ada di atas kapal, 8 penumpang, 4 orang ABK. Yang mana dari 8 orang penumpang tersebut adalah warga negara Spanyol, Cina. Saudara, pesawat maskapai Batik Air hampir tergelincir di landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saat pendaratan, cuaca di Bandara Soekarno-Hatta sedang hujan deras dan angin kencang. Pesawat Batik Air dengan registrasi PKLDJ hampir tergelincir saat hujan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Video yang menunjukkan badan pesawat yang miring saat proses pendaratan ramai beredar di media sosial. Pendaratan pesawat diduga terganggu lantaran cuaca buruk yang terjadi pada Sabtu sore. Pihak Batik Air memberikan penjelasan terkait pesawat yang mendarat dengan posisi miring. Corporate Communication Strategic Batik Air, Danang Mandala Prihantoro mengungkap bahwa pesawat PKLDJ tidak tergelincir. Pendaratan dilakukan dengan aman dan mengikuti seluruh prosedur operasional standar penerbangan. Peningkatan kecepatan angin dari arah samping saat pesawat mendekati landasan menjadi salah satu faktor yang muncul, namun tidak melampaui batas maksimal yang diperbolehkan. Pasca mendarat, tim teknis langsung melakukan inspeksi menyeluruh dan hasilnya tidak ditemukan adanya kerusakan pada pesawat. Pesawat dinyatakan aman dan layak untuk kembali beroperasi. Informasi usai jeda, saudara, sejumlah pengguna KRL via stasiun Tanah Abang merasa terbantu dengan adanya fasilitas baru usai renovasi stasiun. Mereka menyambut baik peningkatan